catat dulu ini. Kok orang zaman saya? Kalau tulisannya kok tidak. آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جدتنا وشيخنا إلى جميع المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويحفظهم ويغفر وينور قبورهم ويسكنهم في الجنة ويرفعون بأسرهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. halaman 6 Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب فما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Halaman 25 ayat 83. Wa id akhadna 25 ngandhap niku. Wa id akhadna lan ing nalikane mundhut sapa ingsun mitsaqa bani Israil ing janjine Bani Israil. Janjine napa? La ta'buduna illallah. La ta'buduna aja padha nyembah sira kabeh illallah angin Allah. Wabil walidaini lan ing wong tuwa loro ihsanan kelawan bagus temenan. Beci ana ing wong tuwa loro ahsinu bil walidaini ihsana.
Wabil walidain lan becik ana ing wong tuwa loro ihsanan kelawan bagus temenan. Wadil qurba lan kang duweni hubungan sanak. Wal yatama lan pira-pira bocah yatim. Wal masakin lan pira-pira wong miskin. Wa qulu lan ucapono sira linnasi maring manusa husnan kelawan ucapan kang bagus. Wa aqimu lan padha nglakonana sira kabeh as-sholata ing sembahyang. Wa atulan padha ngetokno sira kabeh az-zakata ing zakat. Tsumma tawallaitu nuli kari-kari padha mengo sapa sira kabeh ila kaulan kejaba sedhithik mingkum sing sira kabeh wa antum hale utai sira kabeh iku mu'riduna padha mengo-mengo kabeh. Allah Ta'ala tenggene ayat niki mengingatkan kepada kita semua, khususnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang-orang Bani Israel ini sudah tidak bisa diharapkan keimanannya kecuali hanya sedikit, karena mereka mengikuti atau mewarisi kebiasaan-kebiasaan buruk nenek moyangnya, yaitu apa? Menolak hidayah dan petunjuk. Jadi ayat ini Allah Ta'ala ingin mengingatkan, coba ingatlah ketika aku mengambil perjanjian dari orang-orang Bani Israel, apa isi perjanjiannya? Satu, menyembah kepada Allah Ta'ala dan tidak menyekutukan dengan apapun. Allah ta'budu illallah, tidak menyembah kecuali Allah. Artinya Allah Ta'ala disembah dan tidak disekutukan. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, berjanji melakukan atau menyikapi dengan baik kedua orang tua. Setelah itu kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan berkata kepada orang-orang dengan perkataan yang baik. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, melakukan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi ada beberapa janji menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, miskin, dan berkata kepada orang dengan perkataan yang baik, mendirikan sholat dan melakukan zakat. Itu janji tersebut pernah disampaikan oleh Bani Israel, akan tapi dia ingkar. Dari sikap tersebut ternyata diwarisi oleh orang-orang Bani Israel di zaman Nabi Muhammad, sehingga Allah Ta'ala mengatakan afatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah engkau Muhammad masih mengharapkan mereka beriman, padahal perilaku mereka, dia sudah tahu kebenaran akan tapi dia menolaknya. Kemarin, pembahasan kemarin seperti itu. Terus untuk yang sekarang, apakah engkau Muhammad masih mengharapkan keimanan mereka, sedangkan dia masih mewarisi sikap tidak baiknya nenek moyangnya, yaitu apa? Menolak kebenaran, menolak hidayah dan petunjuk. Dari ayat ini juga Allah Ta'ala ingin mengingatkan bahwa memenuhi janji itu menjadi sifatnya orang mukmin yang mukhlis, dan mengingkari janji itu sifatnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sehingga Allah Ta'ala mengingatkan, kalau kalian semua wahai orang mukmin, sebagai orang mukmin yang mukhlis, yang murni, yang ikhlas, maka hindarilah untuk mengingkari
janji, harus menepati janji. Terus dari ayat ini juga kita bisa mendapat pelajaran bahwa ketika kita berbuat baik itu ada urutannya, fal aham tumal aham, fal aham tumal aham. Jadi pertama Allah Ta'ala menyebutkan an ta'budu illallah, alla ta'buda illallah, atau la ta'buduna illallah. Jangan sekali-kali kalian semua menyembah kecuali Allah. Hanya tidak menyekutukan kepada Allah dengan apapun. Ini apapun kewajiban yang kita lakukan, maka kita usahakan agar murni karena Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintahkan oleh Allah Ta'ala hanya untuk menyembah Allah, bukan, tapi menyembah dan dimurnikan hanya untuk Allah. Sehingga kita latih ketika masih ada motif-motif dalam kita beribadah, kita usahakan untuk menghilangkannya. Sering kita melakukan kebaikan-kebaikan tapi masih terbawa motif-motif selain Allah Ta'ala, itu kita hindari. Yang kedua, Allah Ta'ala dalam ayat tersebut mendahulukan agar kita memenuhi janji atau memenuhi haknya Allah Ta'ala. Kita sebagai hambanya Allah, ini yang pertama kali harus kita lakukan adalah memenuhi haknya Allah Ta'ala, yaitu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala huwa al-mun'im al-haqiqah, orang zat yang memberikan nikmat kepada kita secara hakikatnya. Walaupun Allah Ta'ala melewatkan dengan nikmat-nikmatnya kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini, akan tetapi al-mun'im alal haqiqah niku Allah Ta'ala. Yang memberi nikmat secara hakikat adalah Allah Ta'ala. Sehingga ketika ada hal-hal yang menyibukkan kita, maka jangan sampai menyembah kepada Allah ini terkalahkan, harus diprioritaskan. Sehingga Allah Ta'ala menyebutkan pertama an ta'buduna illallah, la ta'buduna illallah. Ini pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala menyebutkan wabil walidaini ihsana. Kepada orang tua kita harus berbuat baik. Berbuat baik ini fauqal wajib, al-ihsan fauqal wajib, kata para ulama. Al-ihsan fauqal wajib, yang dinamakan ahsana yusin ihsanan, membaiki, berbuat baik kepada orang tua. Itu artinya sikap kita kepada orang tua yang melebihi dari kewajiban. Ketika ada orang tua tidak mampu makan dan kita memberi makan, itu kewajiban. Akan tetapi kita mau bersikap baik menyuapi, kita mau berlemah lembut berbicara, itulah yang dikehendaki wabil walidaini ihsana. Ini jangan GR ketika ada orang tua sudah sepuh terus jenengan saged mulai dhuwit rumangsa wis wabil walidaini ihsana. Al ihsan ini ma fauqal wajib, di atas sesuatu yang menjadi keharusan, sesuatu yang di atas keharusan. Wabil walidaini ihsana. Allah Ta'ala menyebutkan kedua orang tua ini nomor urut yang kedua, karena di dalam manusia ini mereka berdualah yang berjasa terhadap pertumbuhan kita. Jadi ada nas'atul ula, pertumbuhan pertama ketika kita baru berupa mani terus bertumbuh di dalam perut, itu Allah Ta'ala yang mentarbiyah kita, mendidik kita.
Orang tua nggak bisa mengajari di dalam perut itu, semuanya Allah Ta'ala. Terus yang kedua setelah lahir adalah kedua orang tua, sehingga Allah Ta'ala memposisikan mereka nomor urut yang nomor 2. Jadi akadu hukukil makhlukin wa aulahum bidzalika haqqul walidaini. Hak yang paling kuat untuk dipenuhi dan paling utama untuk dipenuhi yaitu haknya kedua orang tua setelah haknya Allah Ta'ala. Ini kita harus paham, apalagi kita seorang laki-laki ya. Seorang laki-laki ketika dia sudah mempunyai istri, itu dia masih punya kewajiban untuk ngopeni kedua orang tuanya. Bahkan ketika orang tua istrinya itu juga membutuhkan, maka suami ini juga wajib untuk ngopeni mertuanya atau orang tua istrinya. Karena apa? Karena seorang perempuan sudah nggak bisa untuk merawat kedua orang tuanya karena dia berkewajiban merawat suaminya. Nah, seorang suami ini berkewajiban untuk ngopeni juga kedua orang tua istrinya. Ini jangan terbalik, jangan terbalik. Seperti Alqamah mendahulukan istrinya daripada orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Orang tua ini yang berjasa merawat kita sejak kecil. Istri hanya kenal baru berapa, umur sudah 24, 28, lagi pirang tahun kenal. Sehingga kita nggak boleh mengalahkan kedua orang tua ini. Terus sekarang kita membahas wabil ihsani, wabil walidaini ihsana. Al-ihsan, berbuat baik kepada orang tua itu maksudnya gimana? Maksudnya kita muasyarah bil ma'ruf, nyerawungi dengan baik. Kita bergaul dengan baik. Wa qulu lahuma qaulan layyina, berkata kepada mereka dengan perkataan yang lembut, yang halus. Lembut dan halus itu bisa dari kontennya, isinya, bisa dari nadanya. Jadi ketika kita berbicara kepada orang tua yang halus, artinya halus, bahasanya dipilihkan yang halus atau nada berbicaranya yang halus. Terus kita tawadhu kepada kedua orang tua kita. Ini al-ihsan. Yang ketiga, mengikuti perintah-perintahnya. Ini ketiga, birrul walidain atau al-ihsan bil walidain itu 3. Muasyarah bil ma'ruf, berkata dengan baik, bergaul dengan baik, jangan sampai berselisih dengan kedua orang tua. Yang kedua, kita tawadhu di hadapan mereka. Walaupun kita bupati, walaupun kita direktur, manajer, itu di mana? Ketika kita di hadapan orang tua adalah kita anak, maka kita harus tawadhu kepadanya. Yang ketiga, kita harus mengikuti perintah-perintahnya. Karena sangat kuatnya perintah Allah Ta'ala untuk memuliakan kedua orang tua ini, walaupun orang tua ini maksiat, walaupun orang tua ini kafir, ini tetap 2 hal ini harus ada. 2 hal ini harus ada, yang nggak boleh hanya 1, yaitu apa? Mengikuti perintahnya. Ketika orang tua itu dalam keadaan fasik atau kafir, memaksa kita untuk mengikuti pekerjaannya, andaikan jadi bapak ini dodolan topi miring, anaknya sekolah TPQ, ngaji TPQ, moro gede wis ngerti nak ngono gak oleh. Setelah anak ini nggak tahu, nggak boleh terus dia memusuhi kedua orang tuanya. Wong tua gak kena dinut, wong tua nggak boleh kita berkata seperti itu. Kita nggak boleh mengikuti benar, tapi tetap harus muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan baik. Itu ditegaskan dalam Al-Qur'an, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma.
Ketika kedua orang tua memaksa kamu untuk melakukan kemusyrikan, kefasikan, maka jangan kamu ikuti. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat, istilah taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang khaliq, sang pencipta. Sehingga enggak boleh kita mengikuti. Tapi Allah Ta'ala berfirman, wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Temanilah kedua orang tersebut di dunia ini dengan baik. Itu Allah Ta'ala sangat menghormati kedua orang tua. Wabil walidaini ihsan. Sekarang kalau kedua orang tuanya sudah meninggal gimana? Kalau kedua orang tua ini sudah meninggal, maka sisa yang harus dilakukan, yang bisa kita lakukan adalah dua, yaitu apa? Ad-du'a bil maghfirah, mendoakan mereka agar mendapatkan maghfirah. Habis sholat kita tetap Rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita tetap bacakan, dan itu ihsan, bentuk ihsan kita kepada kedua orang tua. Terus yang kedua, kita melanjutkan hubungan baik kepada teman-teman orang tua. Silatu ahli wuddihima, menyambung silaturahim teman-teman atau keluarga-keluarga yang dulu senang dengan kedua orang tua kita. Itu atau melakukan hal-hal yang dulunya disenangi oleh kedua orang tua kita. Itu salah satu cara al-ihsan ba'dal mautil walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini ihsan kepada kedua orang tua ini sangat-sangat utama. Ini jangan sampai kita masih mempunyai kedua orang tua, kita mereka meninggal kita belum mendapatkan ridhonya. Itu jangan sampai terjadi. Itu kesempatan yang luar biasa. Ketika kita masih punya kedua orang tua, maka jangan biarkan kesempatan yang berharga ini terlewatkan tanpa kita mendapatkan ridhonya. Ridallahu fi ridal walidain. Sehingga suatu ketika sahabatnya Rasulullah Muhammad SAW bernama Ibnu Mas'ud berkata, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Tsumma ayyun ya Rasulullah, kemudian apa lagi? Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tsumma ayyun ya Rasulullah, al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Sehingga jihad fi sabilillah itu urutannya setelah birrul walidain. Suatu ketika ada pemuda sowan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau ikut jihad. Kata Rasulullah, apakah kamu punya kedua orang tua? Dia menjawab, saya masih punya seorang ibu. Maka Rasulullah meminta agar dia kembali agar melakukan birrul walidain kepada orang tuanya, minta izin kepada kedua orang tuanya. Ini sangat pentingnya birrul walidain. Wadil kurba, yang ketiga, urutan ketiga adalah dzil kurba, yaitu kita berbuat baik kepada sanak kerabat. Sanak kerabat atau bahasa sering kita dengar adalah silaturahim, menyambung hubungan saudara. Karena dengan menyambung hubungan dengan mereka, maka kita akan banyak mendapatkan kekuatan, mendapatkan bantuan. Nah, para ulama mengatakan fadlul usrah la yu'rafu fadlul usrah illa fi waqti syiddah. La yu'rafu fadlul usrah, tidak bisa dirasakan keutamaannya menyambung saudara kecuali ketika kita dalam keadaan syiddah, yaitu dalam keadaan rekoso, penuh dengan ujian, penuh dengan pada waktu saat itu kita mencari
dulur. Nggih, Pak Sugih kita gak doyan dulur. Pak Sugih, dulure lagi mancek lawang, tutup paling apik utangku. Nggih, ana dulure apik dolan nak Pak Sugih. Tapi ketika pas dia dalam keadaan asyiddah, dia akan mencari siapa? Saudaranya. Sehingga la yu'rafu fadlul usrah illa fisyiddah. Tidak bisa diketahui keutamaannya kita berkeluarga kecuali ketika dalam keadaan sengsara. Akan tapi kita tidak dianjurkan untuk menunggu sengsara. Maka kita diperintahkan untuk silaturahim, untuk ta'aruf, ta'atuf, saling mengenal, saling kasih sayang dengan saudara kita. Yang keempat, wal yatama, anak-anak yatim. Anak-anak yatim ini siapa? Anak-anak kecil, la kasibalahum minal aba, yang tidak ada orang tua yang mencukupinya, yang tidak ada orang tua yang mengurusi dia, sehingga kita diperintahkan untuk melakukan dua hal. Jadi kita melakukan kebaikan kepada anak yatim itu maksudnya gimana? Yaitu melakukan dua hal. Tahsinu tarbiyatihim, yaitu kita memperhatikan pendidikannya. Bagaimana anak-anak yatim ini terjamin pendidikannya, pertumbuhannya. Yang kedua, hifdzu huquqihi minad dhiya, menjaga hak-haknya mereka dari terabaikan. Terkadang ada anak yatim tapi dia mempunyai warisan. Lah itu bisa saja warisan ini dihabiskan oleh pakleknya, bisa saja dihabiskan oleh saudaranya yang tua. Lah kita yang menjadi orang bermasyarakat ini, perhatian kepada anak yatim itu bukan hanya menyantuninya, akan tapi memperhatikan dua hal yang pokok tadi. Kita menyantuni anak yatim itu tujuannya apa? Agar tarbiyahnya, pendidikannya, pertumbuhannya itu kita bantu. Lah inti dari bantuan tersebut yang mengarah kepada tarbiyah tersebut. Makanya kalau kita punya uang banyak, kita santunan anak yatim, itu kalau bisa ya sebagian untuk untuk dana pendidikannya, sebagian untuk dana pertumbuhannya. Kalau mungkin suatu desa atau suatu organisasi itu memperhatikan hak-haknya dia, warisan-warisan dia, mungkin disertifikatkan di balik nama atas nama anak yatim tersebut, agar ketika dia besar harta-hartanya anak yatim ini terlindungi. Wal masakini wa qulu linnasi husna, dan orang-orang miskin. Kalau orang-orang miskin ini orang-orang yang tidak mempunyai uang, atau dia mempunyai uang tapi nggak cukup. Caranya kita berbuat baik ya kita santuni, kita bantu ketika dia butuh. Wa qulu linnasi husna, berkata kepada manusia dengan perkataan yang baik. Nah, kita lihat dari ayat ini Allah Ta'ala berfirman wa qulu linnas. Untuk berkata baik, Allah Ta'ala tidak mengkotak-kotakkan. Kamu berkata yang sopan kepada sesama mukmin, bukan. Tapi wa qulu linnas, asalkan itu manusia, maka kamu berbicara dengan yang sopan dan santun. Itu Allah Ta'ala mengajarinya seperti itu. Sehingga maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi itu menjadi pokok bagi kita bahwa apa? Berkata baik itu tidak ada batasannya. Harus kepada orang mukmin, kalau tidak mukmin wis dipisah-pisahi lah wis boten. Asalkan dia itu manusia yang terhormat. Siapa manusia yang tidak terhormat? Seseorang yang murtad, seseorang yang zina muhson, seseorang yang tarikus sholah, meninggalkan sholat. Wa qulu linnasi husna, kita berkata kepada manusia dengan yang baik.
Terus ada wa aqimus shalah wa atuz zakat. Kita pahami kenapa sholat dan zakat ini ditaruh di akhir. Kenapa kok tidak la ta'buduna illallah wa aqimus shalah wa atuz zakat. Kenapa? Karena la ta'buduna illallah itu sudah memasukkan sholat dan zakat. Terus diulang oleh Allah Ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakat, karena justru sangat pentingnya sholat dan zakat yang mestinya cukup disebut dalam la ta'buduna illallah diingatkan lagi. Untuk ibadah yang dua ini jangan sampai diabaikan. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi komentarnya para ulama, akan tetapi kami tidak pernah melihat riwayat-riwayat dari orang Bani Israel, dari orang Yahudi atau orang Nasrani kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Dalam kitab Taurat dan kitab Injil kewajiban sholat dan zakat ini sudah dihapus. Jadi sudah enggak ada istilah zakat. Mereka orang Nasrani zakat, orang Yahudi zakat enggak ada. Itu komentarnya para ahli tafsir. Tsumma tawallaitum nuli mengko sapa sira kabeh ila qan ing sedhithik mingkum saing sira kabeh wa antum ta sira kabeh muriduna iku padha mengo-mengo sira kabeh. Wa idza akhadna lanalikane padha. Jadi akhirnya apa? Janji itu diingkari oleh mereka kecuali hanya beberapa orang seperti Abdullah bin Salam. Wa idza akhadna lanalikane mundut sapa ingsun mitsaqakum ing janji sira kabeh. La tasfikuna aja padha ngutahake sira kabeh, mengalirkan sira kabeh dimaakum ing pira-pira getahe sira kabeh. Wala tukhrijulana aja padha nundung sapa sira kabeh, mengusir sira kabeh anfusakum ing awak sira kabeh min diyarikum saing pira-pira negara sira kabeh. Tumma aqratum mongkon kali-kali kari-kari netepake sira kabeh wa antum hale uti sira kabeh kutasyaduna padha nyeksani sapa sira kabeh. Ketika aku mengambil perjanjian dari mereka, isi perjanjiannya tentang larangan. Kalau tadi tentang komitmen mereka, janji untuk melakukan sesuatu. Kalau ini janji untuk meninggalkan sesuatu. Apa janjinya? Satu, tidak bertengkar sesama orang Bani Israel. La tasfikuna dima'akum, tidak mengalirkan darah sesama Bani Israel. Wala tukhrijuna anfusakum, yang kedua tidak mengusir sesama Bani Israel dari negaranya. Tsumma aqrartum antum tasyhadun. Kemudian mereka mengakui, menetapkan dan bersaksi-saksi. Akan tapi apa yang terjadi? Tsumma antum nuli utai sira kabeh haulahi mengkono-mengkono Bani Israil taktuluna padha mateni sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak dhewe sira kabeh. Janjinya tidak mau membunuh sesama tapi akhirnya dia melakukannya. Wa tukhrijulan padha ngetokake sapa sira kabeh farikon ing pepantan mingkum saing sira kabeh min diyarihim saing pira-pira negarane farik tadharuna padha membantu sapa sira kabeh alahim ngalahake ing atase farik bil itsmi kelawan dosa wal udwani lan permusuhan. Kemudian mereka melakukan pembunuhan terhadap sesama Bani Israel dan mengusir sebagian kelompoknya dari negaranya sendiri. Mereka saling bantu-membantu dalam kejahatan, saling membantu dalam permusuhan. Itu wataknya Bani Israel, nenek moyangnya Bani Israel. Wa iyyatu lamun nekani sapa sira kabeh kum ing sira kabeh. Wa iyyatu lamun nekani sapa Bani Israel kum ing sira. Wa iyyatu lamun nekani kum ing sira kabeh usara. Wa iyyatu lamun nekani sapa Bani Israel kum ing sira kabeh usara hale dadi tawanan. Boyongan utawa tawanan. Tufadu moko nebusi sapa sira kum ing iki farik. Wa huwa hal utawi iki kelakuan ku muharramun ku diharamake alaikum ing atase sira kabeh apa ikhraju apa nundung fari. Nggih. Jadi ketika Kanjeng Nabi Muhammad bertempur dengan orang Yahudi. Jadi Yahudi di Madinah itu ada Yahudi Bani Quraidah. Yahudi
Bani Nadir, Yahudi Khaybar. Ketiga ini saling bertengkar. Yang satu membela kabilah Aus, yang satu membela kabilah Khazraj. Akhirnya kedua ini saling bertengkar. Akhirnya setelah bertengkar, ada yang kalah, ada yang menang. Yang kalah pasti ditawan. Lah ketika ditawan, dia tebusi karena itu saudaranya. Jadi satu sisi dia melakukan kegiatan peperangan, tapi setelah nanti ada yang ditawan dari mereka, dia tebusi. Jadi orang Yahudi seperti itu. Jadi dia suka membuat permusuhan. Jadi ada permusuhan di dunia ini, di baliknya juga ada orang Yahudi. Di baliknya ada orang Zionis, orang-orang Yahudi. Dia itu suka pertempuran. Ketika dari kalangan mereka kok ada yang tertawan, maka dia bebaskan, dia tebusi. Dia rela menebus untuk membebaskan temannya. Lalu sikap yang seperti itu dikritik oleh Allah Ta'ala. Afatu'minuna bi ba'dil kitab. Afatu'minuna ana toh padha iman sapa sira kabeh bi ba'dil kitab iklan sebagian kitab. Wa takfurun lan padha ngufuri sira kabeh bi ba'din kelan setengah kang liya. Sikap kamu itu memberikan kesan kamu itu iman dengan kitab sebagian, mengkufuri sebagian. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Sama dengan kita. Kita itu juga seperti itu. Kalau kita belum bisa untuk menjalankan agama ini secara kafah, maka kita akan terbawa dalam khutuwati syaitan, langkah-langkahnya setan. Allah Ta'ala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu pada agama Islam ini kafah, secara utuh. Jangan sebagian-sebagian. Sebagian-sebagian. Jadi satu sisi kita mengajarkan bahwa al-muslim akhul muslim. Tapi ketika ada al-muslim yang tidak kelompok kita, itu dimusuhi. Kok mentolo sampean melu keplok-keplok. Ada dulu ketika Ramadan kemarin Palestina diserang oleh orang Israel. Itu ada kelompok orang muslim yang mengatakan itu tidak perang antara muslim dan kafir, itu hanya perebutan kekuasaan dan lain sebagainya. Intinya dia tidak mempunyai rasa empati, rasa sedih dengan sesama muslim. Itu satu contoh. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Katanya kamu percaya bahwa al-muslim akhul. Berarti ketika ada satu muslim walaupun itu tidak kelompok kamu, itu disakiti, mestinya kamu juga harus merasa sakit. Lah kita itu terkelompok-kelompok, dan itu memang sudah menjadi sesuai dawuhnya Rasulullah, sataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Nanti umatku akan terkelompok-kelompok, terpecah belah dalam 73 kelompok. Lah itu sebenarnya kita nggak boleh seperti itu. Kita harus mempunyai, walaupun itu genderone dhewe, asalkan dia masih Islam, masih menyembah Allah dan mengakui Muhammad Rasulullah, maka kita harus mengakui dia adalah saudara kita, al-muslim akhul muslim. Aja kok terus sing ngono, wah iku gak gelem tahlil, gak balaku lho, aja ngono. Nggih, sing siji, oh iku wong iku tukang tahlil musyrik, lha iku ya banget ten. Nggih, wong tahlil iku sing diwaca la ilaha illallah kok didarani musyrik, iku ya banget ten. Afatu minu nabi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man mongko ora ana utahe walese wong yaf'alu kang nglakoni sapa man. Zalika ing mengkono-mengkono iman separo-separo mau mingkum sae sira kabeh ila khizun kejaba ino fil hayati ing dalem urip fil hayati dunya ing dalem urip donya.
Kenapa Islam ini menjadi mayoritas di dunia tapi kelihatan rendah orang-orangnya, bukan Islamnya, orang-orangnya, karena mereka ya yu'minu bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din. Allah Ta'ala berfirman, fama jazaa'u may yaf'ala dzalika, tidak ada balasan bagi orang yang melakukan hal tersebut illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali merasa hina di kehidupan dunia. Wa yaumil qiyamati lan ing dalem dina kiamat yuraduna bakal dibalekno sapa man yaf'alu ila asyadil adzab maring siksa kang banget. Wa Allahu lan ora ana utek Gusti Allah bi ghafiran iku lali ama sing barang tak maluna kang padha nglakoni sira kabeh. Ula ika utek mengkono-mengkono wong akeh. Mengkono-mengkono man yaf'alu dzalika. Alladzina wong akeh istarau kang padha ngijoli sapa alladzina al hayatad dunya. Ing urip ana ing alam donya diijolno bil akhirati kelawan urip sing ana ing akhirat. Orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang seperti itu, yang seperti apa? Yang menjalankan agama yang fanatik, yang akhirnya dia percaya separuh tidak separuh. Jadi ada orang Islam tapi fobian dengan Islam. Ana wong cobaan gedhinge gak karuan. Jadi piye wae jobah niku nggih sunnah, karena Rasul juga menganjurkan hal itu. Walaupun kita sudah terbiasa nggak pakai jubah, tapi kita nggak usah gedeng teman-teman. Jadi kita latih diri kita ini untuk menerima Islam ini secara utuh. Karena Islam itu semakin banyak orangnya juga macam-macam. Nah itu kita latih seperti itu agar apa? Agar kita tidak terbawa oleh khutuwati syaitan, langkah-langkahnya setan. Kefanatikan itu akan membawa kita terhadap perpecahan. Khutuwati syaitan. Kalau dulu ada Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu biasa-biasa saja. Berbeda itu biasa saja. Sekarang enggak, sekali berbeda berarti tidak kelompok kita. Nah ini kita harus latih enggak seperti itu yang benar. Kenapa kok ada orang yang fanatik seperti itu? Karena dia menjual kehidupan akhirat ini dibeli dengan kehidupan dunia. Untuk duit nih, untuk duit. Sampean kan enggak perlu untuk duit. Makanya aja melu, wis melu sing biasa-biasa mah, aja nemen-nemen. Fala yukhafafu mongko ora den entengake anu aladina ba'al adzab wa siksa wala hum lan ora ana uta aladina iku yunsuruna iku tulungi aladina. Jadi yang satu niku yang ekstrim kanan dia merasa baik sehingga orang yang dosa-dosa besar, orang-orang yang tidak persis dengan dirinya dikatakan ahlul bid'ah, dia musyrik, terus yang ekstrim kiri, orang yang menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, dijak ning gereja gak patek wani, dijak itu dianggap dia itu radikalis, intoleran. Jadi kita itu bisa mengetahui bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu benar kalau kita sudah tahu kanan dan kiri. Itu daunnya guru saya. Karena susu itu oleh Allah Ta'ala dijadikan baina farothin wadamin labanan sa'igon lisyaribin. Terus air susu itu gimana? Air susu itu ditaruh di tempat antara darah dan kotoran, yaitu di perut manusia. Jadi dari makanan itu ada yang jadi darah, ada yang jadi kotoran, terus ada yang jadi susu. Lah susu ini labanan sa'igon lisyari. Oleh ahli sunnah wal jamaah itu ya seperti itu. Dia tidak ekstrim kanan, dia tidak ekstrim kiri. Yang ekstrim kanan juga teman kita, yang ekstrim kiri juga teman kita. Cumaan dia lagi loro. Sing loro lagi seneng napa?
Apa suwidik nak gak ngono jarene gak bener, gak syar'i, gak wis macam-macam. Lah niku nggih salah. Mana yang menjadi prinsip, mana yang tidak. Sing iki ya lagi lara. Dalih dengan napa nggih? Kebersamaan, kesatuan, ukhuwah basyariyah dan lain sebagainya, dia sampai rela nggih agamanya ini terobok-obok. Nggih, nah itu juga salah juga. Ya kita yang ya ikut-ikutan kita melihat yang tengah-tengah saja. Jadi lakum dinukum waliyadin, kami mengakui agama saya Islam ini yang benar, ya. Kalau kamu mengakui agama kau benar, ya monggo. Wong kamu, ya. Tapi jangan paksa kami mengakui agama kamu benar. Atau kamu saya paksa untuk mengakui agama saya benar. Itulah yang namanya toleransi yang sebenarnya. Orang kok mengakui semua agama itu benar, sehingga Islam ini tidak boleh merasa paling benar. Lah itu salah. Kalau saya beragama Islam berarti harus mengakui bahwa agama saya ini benar. Untuk kamu yang tidak beragama Islam mengakui agamaku benar, ya monggo. Wong ancen kamu tidak Islam. Lah gitu. Nah, itu ajarannya la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum ta'buduna ma a'bud, dan kamu tidak harus menyembah apa yang aku sembah. Karena lakum dinukum waliyatin, agama kamu ya agama kamu, agamaku ya agama kamu. Itu yang tengah-tengah, ya. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Itu kalau kita istiqomah dalam itu, maka kuntum wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Allah Ta'ala telah menjadikan agama ini agama yang wasaton, tengah-tengah. Agar apa? Agar menyaksikan, ya, kepada manusia-manusia, dan wa yakuna rasulu alaikum syahida, dan kita semua ini disaksikan kebenaran kita ini, kebenaran Islam ini disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad ataina wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidan hamdan syakirin hamdan yafi na'am yudafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma inna nas'aluka mujibatur rahmatik wa azaimul mufradik wa salamata min kulli ithmin wa ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima wa sabaq nasul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrimil azim. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sur 'auratina wa amin raw'atina. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina tarhamidana min ahli al-'ilm wal khair wa min ahli syukri wa 'afwa min ad-dhalala ja'alna wa min ahli syarri wa dhair. Allahumma ja'alna ya bil 'afiyati wa salamah nabi taqwa istiqamah wa ya Allah ya Allah ja'alna ya min al-khair wa min syukri wa 'afwa min ad-dhalala ja'alna. Allahumma ja'alna bil 'afiyati wa salamah nabi taqwa istiqamah min jibril wa hina du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam nabiyina wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.